Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada faidatun, faidah. I'lam, ketahuilah, annal a'dadal murakkabata kullaha mabniyatun. Ketahuilah bahasanya adat murakkab kullaha seluruhnya itu mabniyatun, dibaca mabni. Sodruha wa ajuzuha, baik bagian pertamanya maupun bagian terakhirnya daripada adat murakkab. Watubna, dan adat murakkab itu dimabnikan alal fathi, di atas fathah. Jadi adat murakkab itu mabni dibaca dengan fathah. Nahwu, contoh, ahada asyara bi fathil juz'aini, dengan dibaca fathah dua bagiannya. Bagian yang awal ahada dibaca fathah, asyara bagian yang kedua juga dibaca fathah. Jadi adat murakkab itu adalah susunan dari dua isim adat, yaitu susunan yang menunjukkan makna bilangan. Nah, adat murakkab itu dimulai dari bilangan 11 sampai 19. Nah, bilangan dari 11 sampai 19 ini mabni dibaca fathah. Di sini dicontohkan ahada asyara. Nah, ahada asyara ini tersusun dari dua bagian. Ahada itu satu bagian, asyara itu bagian yang kedua. Nah, kedua bagian ini dibaca mabni atas fathah. Illa, kecuali ithnai asyara wa ithnai asyrata, kecuali dua ini, ithna asyara wa ithnai asyrata. Fa yu'rabu, maka di-i'rab sodruhuma, bagian pertama keduanya, yaitu ithna wa ithna, itu di-i'rab kal musanna, seperti isim yang menunjukkan makna dua, musanna. Wa amma ajuzuhuma, adapun bagian terakhir dari keduanya, yaitu asyara dan asyrota, itu fayubna, maka dimabnikan alal fathi, atas fathah. Jadi seluruh adat murakkab dari 11 sampai 19 itu bagian awalnya dan bagian yang akhirnya itu semuanya mabni atas fathah, kecuali dua, ithna asyara wa ithnai asyrata. Bagian awalnya ithnai wa ithnai itu di-i'rab seperti musanna, seperti isim yang menunjukkan makna dua. Kemudian bagian akhir keduanya, yaitu asyara dan asyrota, itu dimabnikan atas fathah. Qala Abdullah Al-Faqihi fi syarhi mulhatil i'rab. Berkata Abdullah Al-Faqihi di dalam syarah mulhatil i'rab. Wa illa, dan dikecualikan juga, thamaniya asyrata. Falaka, maka boleh bagimu, fathul ya, engkau membaca fathah ya-nya, sehingga thamaniya asyrata. Boleh. Wa iskanuha, dan juga boleh mensukunkan ya-nya. Jadi boleh juga thamani asyrata. Jadi untuk 18 ini boleh thamaniya asyrota, boleh juga thamani asyrota. Boleh dibaca fathah ya-nya,
boleh disukunkan ya-nya. Wa yaqilu, dan sedikit sekali hadfuha, membuang ya, ma'a baqail kasrin nun, bersama tetapnya kasrahnya nun, wa fathiha, dan fathahnya nun. Intaha, selesai perkataan Abdullah Al-Faqihi. Wa yu'arraful juz'ul awwalu, dan dima'rifatkan bagian yang pertama min jami'il a'dadil murakkabi, dari seluruh adat murakkab itu dima'rifatkan bi'al, dengan alif lam, alif dan lam. Idza urida ta'rifuhu, jika ingin memakrifatkan bagian yang pertama. Khususon, terlebih idza kana mubtada'an, jika bagian yang pertama tadi posisinya menjadi mubtada. Kama fi hadzal matni, sebagaimana di dalam matan ini. Jadi di dalam matan disebutkan atsani asyara. Nah, atsani asyara ini kedudukannya sebagai mubtada dan diberi al. Kama qolal Qasim Al-Haririyu fi syarhi Mulhatil I'rab, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qasim Al-Hariri fi syarhi Mulhatil I'rab, aidan juga. Wa tuftahul ya, dan dibaca fathah ya-nya, min thamaniyata asyara, daripada thamaniyata asyara. Wa qad sakkanaha ba'duhum, dan sungguh sebagian ulama juga mensukunkan ya-nya. Jadi dibaca fathah ya-nya dan disukunkan ya-nya. Wa idza arrafta hadzal nau'a, dan jika engkau ingin memakrifatkan macam ini, minal adat, daripada adat murakkab ini, adkhaltal alifa wal lam, maka hendaknya engkau memasukkan alif dan lam, alal awal, atas bagian yang pertama. Qulta, sebagaimana engkau katakan, ra'aitul ahada asyara rajulan. Jadi al ahada ini dengan al, supaya apa? Tujuannya supaya menjadi ma'rifat. Sehingga ra'aitul ahada asyara rajulan, aku melihat 11 laki-laki. Intaha, selesai perkataan Al-Qasim Al-Hariri tadi. Wa innama bunya sodru, hanya saja dimabnikan bagian pertamanya, itu dimabnikan li'annahu kajuz'il kalimati, karena bagian awal itu seperti bagian kalimat. Alama qalahu ar-radiyu, sebagaimana yang dikatakan oleh ar-radiyu. Wa bunyal ajuzu, dan dimabnikan al-ajuzu, yaitu bagian terakhirnya, litadammunihi makna harfil atfi, karena memuatnya bagian terakhir tadi makna huruf ataf. Wahwa, adapun huruf ataf itu adalah al-wawu. Jadi kalau ditampakkan, misalnya kita mengucapkan 11 ahada asyara, itu kalau ditampakkan ahadun wa asyarun, 1 dan 10. Qalahu, telah mengatakan yang demikian itu al-Ushmuniyu. Kemudian ats-tsalitsa asyara, adapun yang ke-13. Nah, di sini ats-tsalitsa asyara posisinya menjadi mubtada, tidak dibaca rafa. Kenapa? Karena ini adat murakkab, mabni atas fathah, dibaca fathah. Sehingga di sini dibaca ats-tsalitsa asyara. Adapun yang ke-13 dari rukun-rukun salat adalah at-tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir.
Wa huwa adapun tasyahud akhir itu adalah alladzi tasyahud yang yaqubuhu yang mengiringi tasyahud tersebut salamun salam. Tasyahud terakhir adalah tasyahud yang diiringi dengan salam. Wa illam yakun lis-sholati tasyahudun awal, meskipun tidak ada bagi salat tersebut tasyahud yang pertama. Seperti apa saja salat yang tidak ada tasyahud yang pertamanya? Kasubhi, seperti salat subuh, wal jumu'ati, dan seperti salat Jumat. Awit ta'biru bil akhir, atau ungkapan bil akhir pada tasyahud akhir tadi itu adalah jarayun alal ghalib, itu adalah memberlakukan secara kebanyakan. Min anna aktsara sholati dari bahwasanya kebanyakan sholat, lahu kebanyakan sholat itu memiliki tasyahudani, memiliki dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, karena kebanyakan sholat itu memiliki dua tasyahud, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka musannif mengungkapkan dengan rukun yang ke-13 ini dengan ungkapan tasyahud akhir, ada akhirnya. Supaya apa? Supaya menjadi jelas bahwasanya yang menjadi rukun dalam sholat itu adalah tasyahud akhir, bukan yang awal. I'lam, ketahuilah, anna tasyahuda, bahasanya tasyahud itu arba'u jumalin, ada 4 kalimat. Al-ula, yang pertama adalah at-tahiyyatu lillah. Atsaniyatu, yang kedua, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Atsalitsu, yang ketiga adalah salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ar-rabi'atu, yang keempat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa syurutuhu, adapun syarat-syaratnya tasahud itu tis'atun, ada 9. Al-awwalu, yang pertama adalah isma'un nafsi bihi, yaitu memperdengarkan dirinya bihi dengan bacaan tasyahud. Kal-fatihati, seperti Fatihah. Artinya hendaknya bacaan tasyahud itu dikeraskan sekira dia bisa mendengar bacaan tasyahud itu, sekira seorang tadi bisa mendengar bacaan tasyahudnya sendiri. Jadi tidak boleh tidak ada suaranya, harus ada suaranya sekira dirinya sendiri bisa mendengar bacaan tasyahudnya. Kemudian atsani, yang kedua adalah qiraatuhu qa'idan, membaca tasyahud itu dalam posisi duduk. Ila, kecuali li udhrin, kecuali ada uzur. Misalnya dia sakit, kemudian tidak bisa sholat dengan duduk, harus berdiri, maka enggak apa-apa membaca tasyahudnya tadi ketika berdiri, karena ada uzur. Atsalitsu, yang ketiga adalah ayakuna bil arabiyah, adanya bacaan tasyahud itu dengan bahasa Arab. Lil qadiri alaiha, bagi orang yang mampu, alaiha, atas membaca tasyahud dengan bahasa Arab. Walau bita'allumi, meskipun harus dengan belajar. Ar-rabi'u, yang keempat adalah adamus shorifi kal fatihati, yaitu tidak adanya sesuatu yang memalingkan dari membaca tasyahud. Kal fatihati, seperti Fatihah. Al-khamisu, yang kelima adalah al-muwalatu, sambung menyambung. Gambarannya bagaimana? Bi ayyafsula baina kalimatihi bi ghairiha, dengan sekira musolli tidak memisahkan antara kalimat-kalimat tasyahud, dipisah bi ghairiha dengan selain kalimat tasyahud.
Walau dzikron, meskipun yang memisahkan tadi adalah zikir. Au Qur'anan, atau yang memisahkan tadi adalah bacaan Al-Qur'an, tetap tidak boleh. Naam ya yughtafaru, dimaafkan. Bacaan wahdahu la syarikalah itu dimaafkan. Ba'da innallah, setelah kalimat illallah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah ditambahi wahdahu la syarikalah itu tidak masalah. Kenapa? Li'annaha, karena bacaan wahdahu la syarikalah itu waradat, itu datang fi riwayatin, di dalam satu riwayat. Wa kadza, begitu juga ziyadatu ya fi ayyuhan nabi, yaitu menambah ya pada kalimat ayyuhan nabi, ditambah ya ayyuhan nabi itu boleh, enggak apa-apa. Wa ziyadatu mim, dan menambah mim fis salamu alaika, pada kalimat assalamu alaika, ditambah mim assalamu alaikum, menjadi assalamu alaikum. Kemudian asadisu, yang ke-16 adalah mura'atul huruf, memperhatikan huruf-huruf tasyahud. Wala yajuzu, dan tidak boleh ibdalu lafzin, mengganti lafad min aqalli tasyahud, dengan paling minimalnya bacaan tasyahud, walau bimuradifihi, meskipun dengan lafad yang sama maknanya. Seperti apa? Kan nabi bir rasul, seperti nabi diganti dengan rasul. Jadi tidak boleh lafad ayyuhan nabi itu diganti dengan ayyuhar rasul, meskipun nama nabi dan rasul itu maknanya sama, tetap nggak boleh. Wa aksihi, dan sebaliknya, rasul diganti dengan nabi itu pun juga tidak boleh. Wa asyhadu, dan asyhadu bi a'lamu diganti dengan a'lamu, asyhadu alla ilaha illallah diganti a'lamu alla ilaha illallah, itu enggak boleh. Wa Muhammadun, dan lafaz Muhammad bi Ahmada diganti dengan Ahmad, itu juga enggak boleh. Wa ghairu dzalika, dan selain itu semua. Asabi'u, yang ke-7 adalah mura'atul kalimatihi, memperhatikan kalimat-kalimatnya tasyahud. Kemudian athaminu, yang ke-8 adalah mura'atu tasdidat, memperhatikan tasdid-tasdid yang ada pada tasyahud. Fayajibu, maka wajib at-tasdidu, membaca tasdid, awil hamzu, atau membaca hamzah, fi qawlihi, pada perkataan ayyuhan nabiyyu. Ini wajib membaca tasdid ayyuhan nabiyyu, itu harus wajib dibaca. Wajib juga membaca, kalau tidak dengan tasdid, ayyuhan nabiyyu, karena huruf ya itu boleh diganti dengan hamzah. Dan cara baca yang lainnya, nabi itu bisa dengan dua cara, boleh an-nabi'u, boleh an-nabi'u juga boleh. Jadi wajib membaca tasdid atau membaca hamzah. Jadi wajib dibaca an-nabi'u jika ingin mentasdidkan, wajib juga membaca an-nabi'u juga jika tidak ingin mentasdidkan. Waslan wa waqfan, yaitu baik ketika diwasolkan maupun diwaqafkan. Falau tarokahuma, seandainya musolli meninggalkan keduanya, meninggalkan tasdid atau hamzah, lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sahlah bacaannya, bacaan tasyahudnya. Walau adharon nuna al mudghamata, seandainya musolli mengidharkan bacaan nun yang diidghamkan, jadi nun yang diidghamkan dia dibaca idhar. Ini membahas tajwid di sini. Fil lam, pada lam, fi alla ilaha illallah, pada kalimat alla ilaha illallah.
Jadi lamnya ini dibaca idhar. Jadi an la ilaha illallah, bukan dibaca alla ilaha illallah, maka batalah tasyahuduhu, batalah tasyahudnya. Jadi tidak boleh dibaca an la ilaha illallah diidharkan, nggak boleh, harus diidghamkan masuk kepada lam, yaitu alla ilaha illallah. Jika diidharkan batalah tasyahuduhu, batalah tasyahudnya. Kenapa? Litarkihi, karena meninggalkannya musolli tadi, syiddatan minhu, syiddah tasdid minhu dari alla ilaha illallah tadi. Naam ya. Yu'dharu, dimaafkan, fidzalika, di dalam permasalahan ini. Siapa yang dimaafkan? Al-jahilu, orang yang bodoh. Kenapa? Li khofaihi alaihi, karena samarnya pengetahuan itu alaihi, atas orang bodoh tadi. Qala Asyarqawi, Imam Asyarqawi beliau mengatakan, wakadha, begitu juga, naqalahu, telah menukil yang demikian itu Aswaifiyu anir Ramli, daripada Imam Ramli. Wa yadurru, dan berbahaya, maksudnya menjadikan bacaan tasyahud tidak sah, apa? Isqatu syiddah, meninggalkan syiddah pada Muhammadan Rasulullah. Jadi ditinggalkan syiddahnya Muhammadan Rasulullah itu nggak boleh, menjadikan bacaan tasyahud tidak sah, harusnya disyiddahkan Muhammadar Rasulullah, seperti itu. Lakin, akan tetapi, qala asy-syaikhu Muhammad Al-Fadhali, Syekh Muhammad Al-Fadhali beliau mengatakan, yughtafaru, dimaafkan, fi hadhihi, di dalam masalah ini, lil awam, bagi orang awam, dunal ula, tidak dimaafkan pada permasalahan yang pertama tadi, yaitu alla ilaha illallah tadi nggak dimaafkan. Tapi kalau dalam masalah ini Muhammad Rasulullah, ini dimaafkan bagi orang awam. Wa qala Aswaifiyu al-mu'tamadu, adapun pendapat yang mu'tamad, fi hadhihi, di dalam masalah ini, adalah adamul butlan, yaitu tidak batalnya, kama fi Syibromilisi, sebagaimana di dalam Syibromalisi, ala, atas, Annal Baziyah, bahasanya Imam Al-Bazi, beliau khayyara, memberikan pilihan, bainal idgham wa idhar, antara membaca dengan cara idgham dan idhar, finnun wa tanwin ma'arra wal lam, yaitu di dalam nun dan tanwin jika bertemu dengan ra dan lam. Ini kalau secara tajwid hukumnya adalah idgham bila gunnah. Akan tapi dalam permasalahan ini Syekh Bazia beliau memberikan pilihan, boleh dibaca dengan idhar dan boleh dibaca dengan idgham. Wali annahu, dan bahasanya, lamma adhara tanwina fi sighatil ukhra, tatkala musolli membacakan idhar tanwin pada bentuk yang lainnya, wahia, adapun bentuk yang lainnya itu adalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, lam yadurra idharuhu huna, tidak masalah mengidharkan bacaan ini di sini. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, itu diidharkan tanwinnya itu enggak masalah. Jadi sebagaimana tanwin pada kalimat Muhammad dan abduhu wa rasuluhu itu dibaca idhar tidak masalah, maka boleh juga pada kalimat Muhammad dan Rasulullah itu juga boleh dibaca idhar, tidak harus diidghamkan. Jadi boleh Muhammad dan Rasulullah, tidak harus Muhammad dan Rasulullah. Wa amma tarku syiddah wal idhar, adapun meninggalkan syiddah wal idhar ma'an, secara bersama-sama, sawaun fil waqfi, sama saja ketika waqaf, au ghairihi, atau selain waqaf, yaitu diwasalkan, fayadurru, maka hal itu membahayakan, artinya menjadikan bacaan tasyahud tadi tidak sah.
khilafan lil Qalyubi, berbeda dengan Imam Al-Qalyubi, haitsu di mana beliau jawaza, membolehkan, isqatohuma, yaitu bolehnya menggugurkan keduanya, yaitu syiddah dan izhar ma'an, bersama-sama, fil waqfi, ketika waqaf. At-tasi'u yang ke-9 adalah at-tartibu, tartib. In hasala bi'adamihi taghyirul makna, jika hasil dengan tidak tertib merubah makna. Jadi yang dilarang itu adalah jika tidak tertib itu bisa merubah makna. Akan tapi kalau tidak tertib dan tidak merubah makna itu boleh. Nahwu contoh at-tahiyatu. Alaikassalamu lillah, ini enggak boleh karena merubah makna. Wa amma idza lam yalzam ala adami tartib taghyiru maknahu, adapun ketika tidak tetap atas tidak tertib merubah maknanya, merubah makna tadi, keanqala, seperti seorang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kemudian baru at-tahiyatu lillah assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, fala yushtaratu tartibu, maka tidak disyaratkan tartib. Karena kenapa? Karena tidak merubah makna. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.